Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Akhir Putri Daulay dan teman saya Rani Pratiwi, Shirley Safira, Panja Putri Devi Syakira Tambunan dan juga Wiwin Rafianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar modal yang terdiri dari pengertian, instrumen, perbedaan saham, tujuan, pemain pasar modal, prosedur emisi dan juga aktivitas pasar perdagangan. Dan kami juga akan menjelaskan tentang pasar uang atau pasar falas yang terdiri dari pengertian dan tujuan pasar uang, pengertian dan tujuan pasar falas, instrumen, dan juga pemagaran resiko atau hedging. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terbagi menjadi 5. Yang pertama, saham. Saham adalah bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kedua, surat utang atau obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat, exchange trade fund. Instrumen satu ini adalah produk reksadana yang berbentuk kontrak investasi di mana unit pernyataannya membeli di bursa efek. Yang kelima, turunan. Turunan adalah derivatif sebagai contoh dari instrumen pasar modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan saham dan obligasi dan juga para pemain dari pasar modal. Perbedaan saham dan obligasi. Terdapat beberapa perbedaan saham dan obligasi. Yang pertamanya itu saham merupakan bukti kepemilikan atas aset dari suatu perusahaan, sedangkan obligasi adalah surat utang perusahaan pada pemilik modal yang lengkap disertai dengan bunga dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, batas masa berlaku. Di saham tidak terdapat batasan waktu. Pemilik saham masih berhak atas keuntungan selama perusahaan tersebut masih berdiri dan selama pemilik saham tersebut masih memiliki surat bukti kepemilikan sahamnya. Sedangkan di obligasi memiliki masa berlaku yang tertera pada suratnya. Yang ketiga, tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan dari saham tidak bisa diperkirakan dan bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keuntungan perusahaan. Sedangkan di obligasi, keuntungannya bisa didapatkan setiap bulan dengan jumlah yang stabil sampai masa berlaku surat perjanjian tersebut berakhir. Yang terakhir, pajak yang dikenakan. Hasil yang diterima dari saham adalah dividen atau keuntungan dari saham yang dimiliki adalah jumlah total setelah potong pajak, sedangkan di obligasi bunga lebih dikeluarkan sebagai biaya sehingga bisa dianggap tidak kena pajak. Selanjutnya adalah pemain atau pelaku yang ada di pasar modal. Ada beberapa pemain dan pelaku yang ada di pasar modal. Yang pertama adalah emitmen. Emitmen merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Yang kedua adalah investor. Investor merupakan penanam modal. Yang ketiga adalah lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini bertugas memberikan jasa guna mempermudah emitmen atau penjual dan investor atau pembeli surat berharga yang ada di pasar modal. Yang keempat adalah penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan pihak yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama perusahaan emitmen dalam rangka melakukan penawaran dan pembelian sisa efek yang tidak terjual. Yang kelima adalah perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek ini bertujuan untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Yang keenam adalah pedagang efek. Pedagang efek merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain. Yang ketujuh adalah guarantor atau penanggung. Guarantor merupakan lembaga yang diberikan kepercayaan atau kuasa oleh emitmen dan investor. Yang kedelapan adalah wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang dan biasanya terjadi di dalam obligasi. Yang kesembilan adalah perusahaan surat berharga. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, merupakan perusahaan pengelola dana.
Perusahaan pengelola dana ini bertujuan mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur dan tahapan emisi pada pasar modal. Bagi perusahaan yang ingin melakukan emisi baik saham maupun obligasi harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pasar modal. Adapun prosedur dan tahapan emisi tersebut yaitu pertama, tahapan persiapan, yaitu perusahaan yang ingin membeli modal pada pasar modal harus mengadakan RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua yaitu penyampaian Letter of Intent, yaitu hasil yang telah disetujui oleh RUPS dijadikan surat, kemudian diajukan pada Bapepam sebagai wujud hendak menerbitkan efek pada pasar modal. Yang ketiga yaitu penyampaian pernyataan pendaftaran. Yang keempat yaitu evaluasi oleh Bapepam. Dokumen-dokumen yang telah terpenuhi persyaratannya akan dievaluasi oleh Bapepam. Yang kelima yaitu dengar pendapat terbuka, yaitu mengadakan debat untuk menghasilkan informasi dari pihak emisi. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang untuk transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Dengan kata lain, pasar uang juga diartikan dengan tempat di mana seseorang dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu. Saya akan menjelaskan tujuan pasar uang. Ada 4 tujuan pasar uang. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dan yang terakhir, membayar cleaning yang harus segera dibayar. Instrumen pasar uang. Ada beberapa instrumen pasar uang. Yang pertama, interbank call money. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa pemain pasar uang. Di antaranya yaitu yang pertama bank, kedua yayasan, ketiga dana pensiun, keempat perusahaan asuransi, kelima perusahaan-perusahaan besar, keenam lembaga pemerintah, ketujuh lembaga keuangan lain, dan yang kedelapan individu masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan pasar falas. Apa sih pasar falas? Pasar falas atau valuta asing atau sering disebut dengan foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Adapun juga tujuan transaksi pasar falas diantaranya yang pertama untuk transaksi pembayaran, yang kedua untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga untuk pengiriman uang ke luar negeri, yang keempat untuk mencari keuntungan, yang kelima untuk pemugaran risiko, dan yang keenam untuk kemudahan berbelanja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemagaran risiko atau hedging. Hedging adalah sebuah strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Risiko yang paling sering menyebabkan kerugian dalam transaksi yang menggunakan valuta asing adalah fluktuasi atau pergerakan harga mata uang asing. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.